Batik adalah kekayaan budaya Indonesia yang masih terus eksis sampai sekarang. Tak hanya eksis, batik juga terus berkembang. Corak ragam batik yang mengandung makna dan filosofi terus digali dari berbagai budaya yang berkembang di Indonesia. Misalnya, batik bermotif parijoto dan salak yang menjadi batik khas Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Parijoto sendiri adalah tanaman khas yang tumbuh di lereng Gunung Merapi. Buah ini mengandung antioksidan cukup tinggi dan bisa meningkatkan kesuburan. Sementara itu, salak pondoh adalah buah andalan Sleman. Di tahun 2013, Kelurahan Pandowo Harjo Sleman menyelenggarakan pelatihan batik. Saat itu, ada 20 peserta yang berasal dari Kampung Pelalangan. Salah satunya, Sri Arumiyati, yang memulai memberanikan diri menekuni profesi perajin batik. Pemilik batik Sekar Idaman itu memulai usahanya tahun 2018 dengan motif parijoto dan salak. Sekarang, batik Sekar Idaman sudah mempunyai 80 motif batik. Awalnya saya cuma punya 2 motif batik, parijoto sama salak. Dari 2 motif itu saya kembangkan, terus nilai-nilainya kok pas saya mandiri itu terus ada pesanan. Nah, setiap kali ada pesanan itu saya sisihkan untuk membeli motif cap yang baru. Alhamdulillah sampai sekarang dari 2 motif cap yang saya punya, sekarang sudah hampir sekitar 80 motif cap batik. Filosofi dari batik parijoto itu sebenarnya untuk ini, kesejahteraan atau kemakmuran untuk masyarakatnya. Awalnya itu di Kabupaten Sleman memang mengadakan lomba desain batik untuk khas Kabupaten Sleman. Jadi ada beberapa yang ikut, terus yang terpilih juara satunya itu parijoto. Karena di Sleman itu ada makanan khas salak, jadi digabungkan antara yang menang parijoto sama salak, itu jadi sinom parijoto salak. Karena di Sleman itu memang ciri khasnya parijoto, jadi ya tetap aja ada unsur parijotonya. Memang di Sekar Idaman juga bestsellernya parijoto, tapi sudah saya kombinasikan, jadi nggak monoton cuman parijoto itu aja. Jadi parijoto bisa saya kembangkan dengan motif-motif klasik, misalnya seperti parang, motif teruntum, motif sekar jagat, motif tambal, atau motif-motif yang sudah modern. Misalnya kayak parijoto saya kembangkan lagi, saya kombinasikan lagi dengan motif-motif batik ciprat, motif-motif batik-batik sulur, bunga-bunga. Saya mencoba untuk mengembangkan motif jamur, karena di tempat tinggal saya di Pendowarjo ini ada salah satu rumah makan jejamuran. Tetap saya kombinasikan dengan motif khasnya Sleman, yaitu parijoto. Kewalahan memproduksi batik sendiri, Sri merekrut ibu rumah tangga di sekitarnya membantu produksi batiknya. Untuk bisa lebih murah dan mempercepat produksi, Sri pun menjual lebih banyak batik cap dan kombinasi daripada batik tulis. Awalnya saya nggak punya tenaga atau yang bantuin untuk batik. Ada pesanan sedikit-sedikit, dibantuin 1 orang. Terus ada pesanan banyak. Mau tidak mau saya harus menambah jumlah karyawan. Terus saya ngambil dari warga sekitar sini, saya rekrut beberapa ibu rumah tangga yang di sini. Pekerjaannya cuma ngomong, terus saya ajarin batik. Awalnya juga mereka tidak tahu menau, tidak ada basic batik. Pokoknya dari nol saya ngajarinya, tapi saya ngajarinya juga langsung praktek. Jadi kalau mewarnai itu ya seperti ini, mencolat seperti ini, batik seperti ini. Sebelum pandemi itu saya ada 5 karyawan yang bantuin di sini. Pas pandemi itu cuman ada 3 orang. Karena pas pandemi itu kan memang semuanya berhenti, sekitar 5-6 bulan itu nggak ada produksi sama sekali. Untuk pemasaran, batik Sekar Idaman mulai merambah memanfaatkan marketplace dan social commerce seperti Instagram, WhatsApp, juga Facebook. Memang ada juga galeri yang bisa langsung dikunjungi pembeli di samping rumah produksi dan beberapa butik di sejumlah hotel di Yogyakarta.
Pesanan batik kebanyakan memang datang dari dalam negeri, tapi batik sekar idaman juga mulai menarik hati pelanggan luar negeri. Harga batik untuk yang cap itu mulai harga 135 sampai 250. Untuk yang itu yang warna sintetis 125 itu untuk yang cap tapi warna alam. Kalau yang batik tulis mulai dari 700 sampai 800. Untuk batik tulis memang di sini nggak begitu banyak, nggak dominan. Yang lebih banyak itu cap kombinasi. Karena kalau batik tulis kan memang untuk perputarannya memang agak lama. Pesanan kebanyakan hampir 60% itu dari Sleman, dari SKPD. Misalnya kayak dari dinas, terus dari hotel, bank-bank swasta maupun bank pemerintah. Terus kalau yang dari luar itu ya dari Sumatera juga ada, Purworejo juga ada, dari sekolah. Kalau dari luar negeri, kalau pesanan itu banyak belum ada. Di bawah 1 sampai 10 sudah pernah ngirim ke Jerman sama ke Australia. Pas pameran atau apa itu, terus kita cerita, ini loh misalnya ini motif terate, filosofinya bagus. Jadi kita sama jual cerita. Itu kalau misalnya dengan orang asing itu mesti lebih akan menghargai.